pagi Pak Jero. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak Jero? Semoga sehat Pak. Bapak Penapi. Ya, syukur sehat selalu. Pak Jero juga saya lihat sehat, sangat berseri sekali ya. Ya. Bagaimana pembelajaran selama ini Pak Jero? Astagfirullah Pak. Sesuai dengan jadwal, berusaha selalu ada di kelas karena itu merupakan pelayanan pendidikan yang utama bagi seorang guru Pak. Iya, luar biasa sekali. Pak Jero, pertemuan kita hari ini adalah ini ya, persiapan kita nanti dalam melaksanakan program supervisi akademik. Gitu ya Pak Jero ya. Nanti dalam supervisi akademik tersebut ada beberapa hal yang ingin kita sinkronkan pada hari ini gitu ya. Yang pertama begini Pak Jero, bahwa supervisi akademik itu adalah suatu kegiatan di sekolah, khususnya dalam guru dalam mengajar, di mana tujuan adalah untuk memberdayakan dan mengembangkan kompetensi guru dalam mengajar dan ketercapaian guru dalam mengajar tentunya yang berpihak pada murid dan mencapai tujuan pembelajaran. Itu inti dari supervisi akademik. Nah, untuk berikutnya dalam supervisi nanti kan tentunya saya nanti akan ada di kelas mengamati gitu ya. Nah, terus seperti apa kompetensi yang Pak Jero ingin kembangkan nanti? Jadi terima kasih Pak, saya menyambut baik program supervisi ini karena selain untuk meningkatkan kompetensi dari seorang guru, saya ingin tahu kemampuan saya, kompetensi saya meningkatkan di bidang pedagogik. Nah, itu pun nanti itu ada 4, pedagogik, ada kompetensi profesionalnya, ada sosialnya, kepribadiannya. Tetapi dalam hal ini yang ingin meningkatkan di kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogiknya, kompetensi pedagogik. Nah, terus di kompetensi pedagogi ini kan tentunya bagaimana kita dalam mengajar di kelas dan bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mengenali karakteristik ini. Nah, berikutnya ini Pak Jero, apa yang nanti Pak Jero ingin kembangkan areanya di pedagogi ini, kembangkan areanya seperti apa? Area apa yang dikembangkan? Bermuara dari kompetensi pedagogik yang lebih spesifik itu adalah bagaimana seorang guru itu mengembangkan model pembelajaran itu kepada berpihak kepada murid, kemudian di kelas saya yang ingin saya kembangkan itu adalah minat belajarnya, kemudian disiplin dan motivasi belajar siswa Pak. Jadi area itu yang ingin saya kembangkan. Ada 3 ya, ada 3, minat belajarnya, motivasi dan disiplin. Apa yang mendasari Pak Jero mencermati area tersebut untuk dikembangkan? Jadi terima kasih Pak. Sepanjang pengamatan yang di observasi itu, untuk pembelajaran saya dengan siswa di kelas-kelas tertentu, di jam-jam tertentu, minat belajar siswa, disiplinnya dan motivasinya itu menurun Pak. Itu bisa yang pantau dari bagaimana mereka berkomunikasi di kelas, kemudian bagaimana keaktifannya, kemudian di sela-sela waktu mereka tidak bisa fokus, artinya tidak nyambung komunikasi kita, diskusi kita. Jadi saya pikir itu yang menjadi kendala atau yang perlu kita tingkatkan, yang ingin yang saya tingkatkan sama. Terus harapan yang Pak Jero ingin capai setelah melakukan proses itu nanti di kelas seperti apa? Berawal dari lemahnya minat belajar, disiplin dan motivasi itu tentu ada perubahan yang lebih baik lagi. Minat belajar yang meningkat, disiplin yang meningkat dan motivasi meningkat, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kami di pembelajaran tersebut bisa terwujud atau tercapai. Berarti itu yang akan menjadi target atau tujuannya dari proses yang akan dilaksanakan di kelas. Ya. Tentunya nanti dalam supervisi akademik tersebut saya akan mengadakan pengamatan ini Pak Jero ya, kan seperti itu nanti kita laksanakannya dengan
form observasi atau pengamatan yang sudah tadi saya sampaikan ke Pak Dirul kan ya. Nanti di kelas juga akan saya sampaikan dulu. Nanti kan itu kesepakatan kita nanti sehingga Pak Dirul mengetahui seperti apa model atau format atau form nanti dipakai dalam saya mengamati proses pembelajaran yang Pak Dirul pimpin kelas. Ya. Terus begini Pak Dirul, kira-kira kapan ini saya bisa mendampingi Pak Dirul di kelas mengobservasi kegiatan pembelajaran Pak Dirul nanti? Kebetulan hari ini ada Bapak, hari ini saya ada jadwal, jika Bapak tidak ada kesibukan lain, saya harap Bapak bisa mendampingi saya di kelas dengan tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah bagaimana menjelaskan pengertian catur warna, kemudian menyebutkan bagian-bagian catur warna. Kebetulan hari ini ada kelas, saya mohon Bapak bisa mendampingi saya di kelas. Oh, ya benar sekali. Oh, benar sekali ya. Berarti nanti dalam pembelajaran di kelas pertama, kebetulan juga hari ini saya ada waktu dan terima kasih ini waktu kita match ya, sehingga saya bisa mengamati pembelajaran Pak Dirul. Lalu nanti saya amati bagaimana yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedua, tadi ada dua tujuan pembelajaran gitu ya. Nanti dua tujuan itu yang akan nanti dikembangkan di kelas dengan menggunakan proses yang sudah dilakukan untuk meningkatkan 3 hal itu gitu ya. Baik, terima kasih nih Pak Dirul. Sampai ketemu nanti di kelas. Semoga nanti kegiatan yang sudah Pak Dirul rancang, Pak Dirul nanti kembangkan di kelas, areanya dan strategi yang akan dijalankan itu dengan lancar. Terima kasih Pak Gus. Terima kasih. Saya menunggu Bapak di kelasnya. Terima kasih Pak. Semoga sukses. Semoga sukses Pak Dirul. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Sebelum pembelajaran kita hari ini, belum kita mulai, ada banyak kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini berjalan lancar. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini bisa disimpan di long algorithm, artinya lebih bermanfaat terhadap teman-teman pembelajaran. Kita silakan pimpin doanya sebelum kita mulai. Berdoa dimulai. Silakan. Nova boleh belajar di perpus karena pembelajaran ini pembelajaran agama Hindu. Bapak silakan kamu untuk belajar mandiri di perpus. Supaya belajarnya banyak sekali. Yakin semangat? Untuk memastikan semangat, saya ingin ada satu gebrakan supaya semangat. Ada yang setelah kita kan, masih kan nggak? Masih. Siapa dulu ya? 1, 2, 3. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Negeri 1 Pegambaran? Sadis siap kerja. Bapak senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran agama yang sudah mungkin pengerti. Nah, sebelum lanjut, Bapak ingin melakukan absensi dulu. Logika Sri Tari, ada Yunita Lestari, ada Bintang ini, Hadir. Cuku Risnayani, Hadir. ada Parmilisi, Hadir. ada Lestari Sri Sukami, Hadir. Nilo Okta Sri Sukami, Ketut Swastika, Roman Mali, Made Yuki Evi Pradita, Tutu Adi Widana, Spen, Kadek Angga Mulyana, Jadi Sana Arta,
Dr. Bibi Setiawan. Terima kasih. Hari ini saya anggap semuanya hadir karena ini satu ada dispensasi. Berarti ini ada kebutuhan sekolah memerlukan yang besar. Baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, saya ingin tahu dulu pada kesiapan kalian. Apakah kalian siap untuk belajar dengan perasaan yang bagaimana? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? 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 Semuanya senang? Siap untuk melakukan pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum dimulai, sesuai dengan kesepakatan dan berdasarkan analisis pemetaan kalian, Bapak ingin kalian duduk berkelompok sesuai dengan nama-nama yang sudah kita sepakati pemetaannya. Silakan untuk kelasnya untuk duduk bersama sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ini boleh dengan model L, yang ini boleh dengan model U. Terima kasih. Sudah ya? Terima kasih. Anak-anak, hari ini adalah pertemuan yang kedua. Masih ingat lanjutan pembelajaran minggu lalu? Masih ingat? Kita kenapa? Catur warna. Bagus sekali. Jadi hari ini kita melanjutkan materi tentang catur warna. Masih ingat apa itu catur warna? Angkat tangannya. Nanti yang aktif tentu akan mendapatkan hasil pala, karena kita konsepnya karma pala. Lalu yang aktif mendapatkan pala dari karma, yaitu siapa yang bisa angkat tangannya, Bapak kasih kode. Apa yang catur warna? Silakan. Siapa namanya? Iya, silakan. Catur warna adalah 4 pilihan hidup yang berdasarkan bakat dan profesi. 4 pilihan hidup yang berdasarkan bakat dan profesinya menurut ajaran agama Hindu. Pertanyaan dulu Kadek. Sudah punya pendapat lain? Atau sepakat dengan Kadek? Sepakat? Oke, kita sepakati. Nah, sekarang Bapak akan melanjutkan materi ini, tetapi perlu kalian ketahui tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pengertian catur warna yang pertama, kemudian yang kedua kalian mampu menyebutkan bagian-bagian dari catur warna itu. Nah, sekali lagi di akhir pembelajaran kalian harus mampu pertama menjelaskan pengertian catur warna di akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua, kalian mampu menyebutkan bagian-bagian catur warna. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah paham? Bisa diterima? Nah, selanjutnya pemetaan bentuk ini Bapak akan share di kelompok ini. Kalian belajarnya dengan modul lembaran foto. Kemudian di sini Bapak akan menyajikan pilihan pembelajarannya dengan menonton link video. Kemudian di kelompok ini media pembelajarannya dengan cara membaca. Bapak akan memberikan fasilitasi buku. Bisa dipahami sesuai kesepakatan kita? Ini untuk di kelompok 1. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Ada 4 gambar. Kemudian yang di kelompok 2, Bapak akan kirim link videonya. Silakan buka link videonya, atur volumenya biar tidak mengganggu teman yang lain. Kemudian yang di kelompok 3,
Ini buku pembelajaran. Di samping kalian buka buku elektronik yang sudah diaplikasi. Silakan baca berwarna. Nah, ingat, itu adalah pilihan kamu belajar. Sekarang yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah masing-masing kelompok menggali pengertian catur warna berdasarkan apa yang kamu suka. Kalau kamu memerlukan gambar seperti itu, Bapak sudah siapkan. Kamu analisa gambarnya, buat narasi sendiri, buat deskripsi sendiri, kata-kata yang menjelaskan tentang pengertian catur warna, bagian-bagian catur warna. Paham di nomor 1? Nah, kemudian di nomor 2, Bapak sudah kasih link video. Bapak sudah buatkan link video, kamu cermati video itu, tonton. Kemudian ingat, capaiannya adalah bagaimana kalian nanti menjelaskan pengertian catur warna dan menyebutkan bagian-bagiannya melalui tontonan itu. Paham? Oke. Sekarang nomor 3, kalian baca buku ini bersama, diskusikan secara bersama sesuai dengan keinginan kalian, kebutuhan kalian membaca, cari, narasikan dengan bahasa sendiri tentang pengertian catur warna dan menyebutkan bagian-bagian catur warna. Silakan kalian berkolaborasi masing-masing kelompok untuk memenuhi tagihan atau kebutuhan yang sudah kita sepakati di awal. Apakah berikan kesempatan nanti sambil berjalan, nanti akan ada kelompok yang mempresentasikan ini, mempresentasikan bahwa apa yang menjadi keputusan bersama nanti dipresentasikan, disampaikan kepada temannya. Silakan. Tapi yang bawa headset bisa pakai headsetnya, supaya lebih jelas didengar, yang menggunakan media link video. Silakan buka ininya. Berhadapan diskusi. Apa yang tidak tahu di materi itu diskusikan dengan teman kelompok, dengan teman sekelompok, jangan lewat kata kelompok. Dalam mengerjakan semangat. Bapak akan nanti mengamati, karena seperti konsep kita berkarma pala itu tetap berlaku di mana saja, maka keaktifan kalian tetap menjadi prioritas Bapak pembelajaran kalian. Jadi silakan diskusi. Ya. Saya sudah dapat ini membuat kesimpulan diskusi. Silakan diskusi dulu. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break.
sambil jalan ya anak-anak, kalian nanti itu kan sudah belajar melalui media masing-masing. Ini dengan media gambar, ini dengan video, ini dengan cara membaca buku teks. Kemudian hasilnya itu kalian boleh tampilkan dalam bentuk PowerPoint, kemudian boleh tampilkan dalam bentuk apapun yang kalian mau, misalnya di sini PowerPoint maunya, atau di sini dalam bentuk PDF, atau di sini dalam sebuah karikatur, bisa saja kan? Kalian bisa tampilkan seperti itu. Yang jelas tujuannya terpenuhi. Masih ingat tujuannya di awal? Ada dua, menjelaskan pengertian catur warna dan menyebutkan bagian-bagian catur warna. Silakan.
kendala? Ya, ya, terus semangat. Bagaimana dengan kelompok ini? Tidak ada kendala? Oke, yang berproses ya. Kamu langsung. Gambar apa nanti ininya disampaikan untuk karyawan. Nanti ada gambar yang besar. Jadi satu tokoh menjelaskan, bertanya, satu tokoh menjawab. Begitu. Ya. Ya, silakan dilanjutkan. Nanti di akhir ini ada yang siap nanti ke depan untuk presentasi. Ya. Satu kelompok. Hanya boleh kalian di tempat menyampaikan hasilnya. Di hari ini di depan aja. Yang penting itu hasil diskusi kamu, membuat pemikiran bersama itu disampaikan kepada teman-teman saling menyangka, mencari ketepatan yang benar. Sepertinya kalian perlu refresh nih. Saya ingin perhatikan saya. Hai. Halo. Halo. Hai. Silakan taruh pulpen di atas bahu. Kalian duduk dengan relaks. Boleh. Dengan sopan. Kemudian di hitungan ketiga, saya ingin kalian tutup mata. Di hitungan ketiga, saya ingin kalian tutup mata dengan posisi duduk yang relaks. 1, 2, 3, tutup matanya. Tutup matanya. Silakan tutup matanya. Tarik nafas dari hidung, tarik nafas, kemudian tahan, hembuskan. Tarik nafas, diimbangi dengan niat kalian menghirup udara pagi, udara penuh dengan semangat, kamu tahan, hembuskan yang menjadi kotoran dalam pikiran kamu untuk lebih fokus lagi. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Anak-anakku, sembari nafas, saya yakinkan bahwa kesempatan belajar hari ini adalah kesempatan luar biasa. Mudah-mudahan dengan fokus seperti ini, kamu di akhir nanti ketika buka mata, kondisi kamu menjadi fresh, kembali lebih fokus, semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita kali ini. Tarik nafas, semangat, tahan, sebarkan dalam seluruh tubuh, kemudian hembuskan semua bentuk kotoran yang ada di pikiran kalian yang menghambat kesemangatan kalian. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Pada saat nanti buka mata, ada sensasi warna di pelipuk mata. Kamu nikmati itu, kamu warna itu adalah bentuk cahaya semangat kalian kembali belajar. Hitungan kelima, silakan buka mata, nikmati warna itu, warna itulah menjadi semangat kalian untuk melanjutkan pembelajaran. 1, 2, 3, 4, 5, buka matanya bersama. Bagaimana rasanya? Ada sensasi warna? Semangat belajar? Semangat. Oke. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Siapa yang bisa membuka mawar? Cantik. Siap kerja. Silakan dilanjutkan. Rasanya waktu ini sudah hampir selesai nih. Hampir selesai. Ini lagi 3. Lagi 3? Lagi 1? Wah. Ayo semakin dikejar yang lain. Saya kira masih 3. Oke, kita semangat.
Kalau misalnya dalam tujuan pembelajaran itu ada dua, kalian mau menambahkan misalnya bentuk contoh dalam bentuk bacaan itu boleh. Jadi ada pengembangan dari apa yang kamu paham. Misalnya nih, kalian sudah paham tentang pengertiannya, kalian sudah mampu menimbulkan bagiannya. Kemudian kalian ingin mengembangkan, menambahkan, Pak, saya ingin menambah ini contoh pecahannya begini Pak, boleh nggak? Nanti ditulis saja atau dicantumkan sesuai dengan model yang akan kamu sampaikan ini, boleh saja. Jadi lebih spesifik tahu contoh dalam bentuk pelajaran. Artinya teori di sekolah dengan praktek di lapangan secara kontekstual nyambung. Oh ini teorinya, oh ini bentuknya. Bagaimana sudah? Masih menyempurnakan. Itu suasana bagaimana? Sedang proses? Sedang proses? Mau ngatur ya? Enggak. Mau cuci muka? Enggak, mengaduk. Sana bagaimana sana? Ngantuk? Enggak. Oh ini ya, coba buka ini. Yang barusan itu. Enggak, mau gimana? Gimana nih? Sakit kan dulu? Enggak buka aja. Gimana sih? Rumah. Kamu anak yang kreatif. Semangat. Pantesan pilihan modelnya itu dengan karya ternyata dia anak yang kreatif. Suka gambar dia. Kan cocok kan besi karya nih. Ini isi tulisan. Dan yang Upin dan Upin di kita. Jadi tepat pilihan medianya tepat. Sudah? Belum. Contoh. Ya. Menambahkan tutorialnya di masa dari sudah? Belum. Tinggal kamu menggunakan bahasa kamu dengan caramu sendiri, dengan teman-temanmu, sepakat itu bahasanya, kamu sampaikan. Nah, jadi gimana?
Bisa sih kita. Oh, boleh. Nah, ayo. Silakan Pak. Oke, kamu dapatkan kesempatan pertama, silakan kembali. Coba kita, silakan. Oke. Kesempatan yang baik dan luar biasa didapatkan oleh kelompok 1. Silakan kamu menyampaikan hasil diskusi kamu, kesepakatan yang sudah disepakati bersama temannya tentang pengertian catur warna, bagian-bagian catur warna, dan pengembangan dari itu yang sesuai dengan tujuan itu. Silakan. Nanti polanya teman kelompok yang menyampaikan, jika ada hal yang berbeda pendapat disampaikan. Jika memang sama, nanti di akhir kita bahas bersama. Ya. Tentu kalau ini ada presentasi, kamu perhatikan ini, ya. Silakan kita. Ya, silakan. Di sini saya akan mendiskusikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gita Sritari dari kelompok 1, dan teman saya nama saya dari Informasi dan perkenalkan, nama saya Kak Ini dari kelompok 1. Pengertian catur warna adalah 4 pilihan hidup berdasarkan bakat dan profesi. Bagi-bagiannya, yang pertama, Brahmana. Brahmana warna merupakan kaum orang-orang suci seperti pemangku, pendeta yang menguasai ilmu pengetahuan baik berupa pengetahuan suci maupun pengetahuan ilmiah. Yang kedua, Ksatria warna. Ksatria warna merupakan kaum yang merujuk pada penegak hukum, kebenaran bertanggung jawab, menjadi pelapor bagi semua masyarakat. Yang ketiga, Vaishya warna merupakan kaum yang memiliki profesi sebagai orang yang memiliki keahlian ekonomi atau pedagang dan pertanian. Yang keempat, Sudra warna memiliki arti bahwa kelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pelayan atau mengabdi hanya menggunakan tenaga. Contoh-contoh catur warna. 1. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari seperti sembahyang atau memuja suci, purnama, film, anggar kasih, kajian seruan, mempelajari ajaran agama. Yang kedua, Ksatria warna contohnya menjaga keamanan di suatu negara dan bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Yang ketiga, menyediakan bahan pangan untuk masyarakat. Yang keempat, Sudra biasanya bekerja hanya menggunakan tenaga, kaum ini biasanya bekerja sebagai pelayan atau buruh pangan. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Bagaimana dari kelompok 2, 3, jika memang ada hal yang berbeda dari apa yang dijelaskan dari kelompok 1, silakan. Jika ada hal yang berbeda atau mungkin ditambahkan, bagaimana sekarang? Ya, silakan. Nomor 3, ada yang ingin ditambahkan? Ada penyampaian? Tidak? Nomor 2? Tidak ada? Sama seperti itu? Oke, karena kalian menyatakan tidak ada perbedaan, Bapak akan berikan data bahwa bagaimana sebenarnya tentang catur warna itu. Mari kita bahas bersama. Yang
tadi hasil diskusi kalian boleh setor ke Bapak. Kalau dia menggunakan lewat link Google Form ngupload data itu boleh. Kalau yang karikatur bisa langsung ke Bapak. Kalau yang analisa deskripsi juga bentuk analisa deskripsi ya langsung ke saya. Kalau kelompok ini mau support ke Google Form silakan kirim linknya. Linknya sudah ada di Google. Nah, sekarang Bapak ingin memberikan penguatan. Bapak ingin memberikan penguatan bahwa apa yang disampaikan kelompok 1 tadi itu memang ya ini dasarnya. Catur warna dalam ajaran agama Hindu berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata catur dan warna. Kata catur berarti berapa? 4. Warna berarti pilihan atau memilih apa pekerjaan. Catur warnanya 4 profesi yang dilakoni, yang ditekuni oleh umat Hindu secara umum. Ada 4 profesi. Ingat, 4 catur itu istilahnya berapa? 4. Kalau istilah lain, 1 istilahnya apa? 2 Ri, 3 Ri, 4 sudah tadi catur. 5 6 Sabta. Brahmana itu unsurnya dari orang yang tidak berkasta. Ketika orang yang biasa disebut dengan walaka itu mampu mempelajari ajaran agama secara baik, kemudian mengabdikan dirinya untuk mengembangkan ajaran agama itu di masyarakat, maka tergolong Brahmana warna. Itu. Nah, zaman sekarang itu dibedakan. Jadi kalau Brahmana murni, kalau Brahmana catur warna. Jadi tidak seperti itu. Nah, mari kita simpulkan. Tujuan pembelajaran, bagian-bagian dari catur warna. Tugas-tugas yang sudah Bapak kirim sesuai dengan lembar kerja peserta didik, kalian bisa kumpul lewat link yang sudah Bapak kasih. Kalian mengisi Google Form di sana, nanti akan terhubung secara otomatis di rekapan Bapak. Kalian ikut di sana. Ketika sudah selesai, mari kita simpulkan. Bapak sudah terima itu. Mari kita simpulkan sekarang. Apa yang dimaksud dengan catur warna? Angkat tangan yang bisa. Apa yang dimaksud dengan catur warna? Angkat, silakan. Bagi satu orang ada profesi yang cocok untuk pribadinya masing-masing. Ulangi lebih keras lagi. Jangan ragu-ragu jika memang sudah yakin. Satu warna adalah tentang pilihan bagi setiap orang yang ada profesi yang cocok untuk pribadinya masing-masing. Oke, tepuk tangan dulu. Sama, karena itu merupakan kesimpulan, tidak ada pendapat lain. Berarti kita sepakati bahwa catur warna adalah 4 profesi umat Hindu. 4 profesi umat Hindu yang dilakoni pribadi masing-masing. Oke. Yang kedua, sebutkan bagian-bagian catur warna. Silakan, Yunisai. Oke. Brahmana warna, Satya warna, Vaishya warna, Sudra warna. Tepuk tangan untuk Indonesia. Nah, anak-anak, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran pertemuan kita kali ini. Jadi terkait dengan pemenuhan pengertian catur warna sudah kita simpulkan bersama. Kemudian bagian-bagian sudah kita simpulkan bersama.
adakah yang ingin ditanyakan? Barangkali ada yang belum dimengerti dari pengertiannya, kemudian bagian-bagiannya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kendala? Tadi selama proses itu ada kendala? Tidak? Tidak ada? Ada yang ditanyakan? Tidak? Sudah paham? Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk hari ini kita sudah selesai pertemuannya. Minggu depan di pertemuan selanjutnya kita masih dalam materi yang sama, adalah bagaimana bentuk tantangan dalam mengimplementasikan kartu warna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai bahan belajar kalian lima, itu yang menjadi clue, itu yang menjadi materi minggu depan. Jika memang tidak ada hal yang ditanyakan dan sudah jam untuk istirahat, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa para musanti. Doa musanti terakhir. Om Santi 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 Om. Berdoa. Hai Pak Juru, Yeah. apa kabar? Semoga sehat Pak Gus. Ya, Bagaimana juga kabarnya? iya, ya saudara, baik dan sehat selalu. Kita bertemu lagi nih Pak Juru di siang hari ini dari proses yang sudah kita jalankan, dari yang pertama yaitu ada pertemuan awal di pra observasi. Setelah itu di observasi saya diundang oleh Pak Juru untuk hadir di kelas yang Pak Juru ajar, untuk di sana mendampingi dan mengamati di observasi. Kemudian siang ini sudah kesepakatan kita bertemu lagi di tempat ini untuk melakukan beberapa proses setelah saya melaksanakan observasi. Di Pak Juru ya. Nah, nanti di mana tujuan dari dalam pertemuan kita siang ini, yaitu bagaimana nanti Pak Juru akan mendapatkan suatu gambaran bagaimana pembelajaran yang Pak Juru sudah jalankan dan apa yang Pak Juru bisa perbaiki dari pembelajaran dan apa yang Pak Juru bisa kembangkan lagi dalam pembelajaran. Itu intinya Pak Juru ya. Baik. Kita begini aja Pak Juru. Yang pertama, dari yang sudah Pak Juru jalankan di kelas selama ini, Pak Juru, saya mohon gambarannya bagaimana Pak Juru menilai dari dalam dirinya sendiri terkait dengan performa Pak Juru dalam kompetensi yang sudah Pak Juru tadi jalankan di kelas. Baik, terima kasih Pak Gus. Jadi yang pribadi menyambut baik program ini, ya, memberikan ruang untuk mengapresiasikan perencanaan dan pembelajaran di kelas. Nah, apa yang saya alami tadi, yang saya sampaikan sekarang, saya merasa senang. Saya merasa senang bahwa paradigma supervisi yang awalnya saya berpikir itu adalah hal yang menyeram, namun sekarang saya rasakan berbeda. Jadi ada ruang kolaborasi, ada ruang sharing. Jadi saya menyambut baik dan merasa senang terhadap proses supervisi ini, Pak. Ya. Demikian. Jadi seperti itu yang Pak Juru sudah rasakan itu ya. Jadi Pak Juru, dari yang saya tadi tanyakan itu secara langsung sudah Pak Juru memberikan penilaian ini. Itu Pak Juru, ya benar sekali ya. Jadi sudah penilaian seperti apa supervisi yang Pak Juru rasakan, yang sudah sebelumnya, yang menurut Pak Juru dan saya juga rasakan pada saat supervisi itu ada terjadi satu arah, ya, kita dikasih tahu jadwal, dan itu hadir supervisor di kelas, kemudian seolah menilai, kemudian dikasih tahu seperti ini, tanpa ada umpan balik, tanpa ada komunikasi sering, jadi kesempatan yang lebih baik lagi berkolaborasi. Benar, ya, jadi situasi dengan sistem supervisi sekarang ini Pak Juru rasakan ada sesuatu yang menyenangkannya dan ada tentunya yang menantang juga ya, karena harus mampu mengoptimalkan apa yang menjadi target di sana. Betul, Pak.
Baik, Pak Jero, terima kasih Niki atas konfirmasi tanggapannya gitu ya. Kemudian begini Pak Jero, saya izin dengan Pak Jero. Iya Pak. Boleh saya nanti menyampaikan apa hasil pengamatan yang sudah saya lakukan di kelas? Dengan senang hati Pak, dengan senang hati, karena dia berpikir bahwa setiap orang tidak akan memberikan tidak mampu menilai dirinya sendiri dengan maksimal, tentu melibatkan orang lain. Nah, dalam hal ini saya sangat menyambut baik. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak amati, observasi di kelas, memberikan penguatan atau menjadi pedoman bagaimana nanti saya ke depan mendesain pembelajaran saya di kelas dengan murid. Ya. Baik, terima kasih Pak Jero atas izinnya ini Pak Jero ya. Jadi begini Pak Jero, pada saat saya sudah mendampingi Pak Jero di kelas untuk melakukan observasi gitu ya. Jadi banyak hal yang sudah saya catat sesuai dengan kesepakatan kita di pra observasi bahwa itu ada kesepakatan dari sisi formatnya sudah kita sepakati. Kemudian yang saya catat adalah apa yang sudah jalan, apa yang sudah muncul, apa yang perlu ditingkatkan lagi dari sisi yang belum muncul gitu ya. Nah, jadi perlu saya sampaikan apa yang sudah saya observasi di kelas Pak Jero. Saya sudah catat beberapa yang sudah kita lakukan di sana ya. Jadi yang pertama adalah dari sisi tujuan pembelajaran Pak Jero. Tujuan pembelajaran di sana Pak Jero menyampaikan bahwa tujuan adalah peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan pengertian dari catur warna. Yang kedua tujuannya adalah siswa dapat menyebutkan dan mendeskripsikan secara singkat bagian-bagian dari catur warna. Ya, dari tujuan tersebut saya amati dari proses pembelajaran di mana ada pendahuluannya, ada pelaksanaannya, dan ada bentuknya ya. Jadi saya lihat di sini yang pertama Pak Jero dari media yang Pak Jero sudah jalankan di kelas itu sangat inovatif ini. Saya lihat ya, pembelajaran itu sudah dirancang dengan inovatif. Ini terlihat dari pembelajaran yang sudah Pak Jero lalui, dari pembelajaran berdifferensiasi dari konten ini yang inovatif ya. Jadi anak-anak di sana sudah diberikan pilihan dalam cara belajarnya. Ya, ada yang senang auditori, berarti dia dengan mendengarkan atau menonton video. Kemudian ada yang dengan cara dia membaca, Pak Jero sediakan dalam bentuk gambar-gambarnya, mengamati gambar. Kemudian yang begini ya, apa namanya itu, dalam bentuk materi, yang dalam bentuk PDF yang Pak Jero sediakan. Ada yang mungkin lebih senang membaca buku yang sudah ada di perpustakaan. Pak Jero juga sudah memberikan izin anak-anak tersebut untuk membaca buku bacaan terkait dengan mata pelajaran. Sudah masuk Pak Jero. Kemudian yang Pak Jero lakukan di berdiferensiasi juga dalam hal prosesnya itu ya. Pak Jero sudah kelompokkan anak-anak tersebut dari sisi kemampuannya. Ya, Pak Jero kelompokkan itu berdasarkan Pak Jero sampaikan juga asesmen diagnostik. Kognitif kan ada di sana, pengetahuan yang anak-anak miliki itu sudah Pak Jero kelompokkan. Berarti Pak Jero sudah menjalankan metode diskusi kelompok, kemudian ada presentasi juga gitu ya. Nah, itu sudah jalan Pak Jero, luar biasa sekali apa yang sudah saya amati. Kemudian yang sudah terlihat di sana juga yang perlu saya sampaikan ke Pak Jero adalah dari sisi mengintegrasikan kompetensi sosial emosional. Nah, di sana Pak Jero sudah menjalankan itu. Saya lihat ya sudah menjalankan itu terlihat dari Pak Jero menanyakan perasaan anak-anak, bagaimana kondisi anak-anak sekarang, itu sudah Pak Jero tanyakan. Jadi itu merupakan suatu bentuk kegiatan yang mengacu kepada penguatan dari sosial emosional. Ya, kemudian dalam pembelajaran tersebut juga Pak Jero juga beberapa saat tertentu pada saat kegiatan pembelajaran, karena Pak Jero lihat di pertengahan pembelajaran tersebut anak-anak kelihatannya konsentrasinya menurun, situasinya agak sedikit goyang, itu iya benar. Jadi Pak Jero sudah menjalankan yang namanya
gini mindfulness itu ya di sana dengan teknik Pak Jero dengan membuat yang namanya anak-anak supaya tenang, kalau bisa mata dipejamkan, kemudian diberikan arahan-arahan, mengatur nafas, memberikan apa namanya afirmasi di sana. Kembali lebih berkonsentrasi, lebih semangat setelah mindfulness itu selesai dilakukan. Dan saya amati setelah proses selesai, anak-anak saya lihat dengan kembali fokusnya seperti awal. Luar biasa sekali Pak Jero ya. Muncul lagi motivasinya, konsentrasinya, sehingga diskusinya yang sebelumnya agak sedikit ini lagi muncul diskusi yang positif gitu ya. Gitu. Kemudian selama proses pembelajaran juga saya cermati Pak Jero itu selalu mengacu kepada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu lihat dari menyediakan kontennya, dalam prosesnya. Pak Jero sekarang tidak mendominasi, tapi Pak Jero memberikan kesempatan anak untuk berdiskusi di kelompoknya sesuai dengan lembar kerja yang sudah Pak Jero rancang. Ya, jadi itu yang dapat saya amati dari sisi kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang terakhir di penutup saya lihat Pak Jero juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan, menyimpulkan apa yang sudah tadi didiskusikan di kelompoknya. Ada presentasi kelompok. Kemudian yang dapat adalah Pak Jero juga meminta refleksi dari anak-anak. Refleksi dalam bentuk apa yang sudah tadi didapatkan, bagaimana perasaannya, kemudian apa yang ingin dicari lagi anak-anak lebih jauh. Ya, itu kira-kira Pak Jero apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan apa yang sudah saya observasi pada saat tadi Pak Jero mengajar gitu ya. Nah terus begini Pak Jero, bagaimana pandangan, pendapat Pak Jero terkait dengan apa yang sudah tadi saya sampaikan pengamatan saya gitu Pak Jero. Jadi terima kasih Bapak. Jadi saya sangat merasa senang dan menyambut luar biasa atas pendampingan ini, supervisi ini. Jadi sejatinya ini yang saya harapkan ketika ada pendampingan dari supervisor itu mendampingi saya di kelas, sehingga apa yang menjadi perencanaan saya terhadap pertemuan tatap muka dengan murid di kelas itu bisa terwujud dengan baik. Saya merasa senang dan mudah-mudahan ke depan selalu ada terjadwal untuk mendampingi saya Bapak, sehingga anak merasa nyaman dan senang untuk belajar. Nah, intinya kayak gitu Pak Jero ya. Anak-anak nyaman belajar, senang belajar, tentunya kalau sudah nyaman dan senang, apapun yang dilakukan pasti akan optimal hasilnya. Apapun tujuan belajarnya pasti akan tercapai dalam maksimal. Ya. Begini Pak Jero, lanjut lagi dari yang sudah Pak Jero disampaikan tanggapannya. Sekiranya saya bisa berikan masukan lagi ya. Dari yang sudah Pak Jero laksanakan, apa yang sudah saya amati dan saya sampaikan. Jadi satu hal yang bisa dikembangkan gini Pak Jero, sistem kegiatan di pembelajaran tersebut dari diskusi kelompok itu ya. Di beberapa kelompok mungkin Pak Jero mengamati ada yang agak sedikit kurang maksimal ya. Kalau saya cermati di sana mungkin itu kelompok yang memang dari sisi asesmen diagnostiknya agak di bawah gitu ya. Sebaiknya ini Pak Jero yang bisa dikembangkan lah pada saat pembelajaran tersebut Pak Jero saya berikan masukan pada saat pendampingan kegiatan kelompok lebih banyak waktunya untuk dampingi kelompok yang di bawah. Kan kita kumpulkan ini, Pak Jero kumpulkan kelompoknya berdasarkan diferensiasi itu kan ya. Proses itu adalah kelompok sesuai dengan asesmen diagnosis itu. Jadi kalau bisa fokuskan ke pendampingan kelompok yang kurang. Di sana lebih banyak dampingi sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran memang bersama-sama tercapai di anak-anak. Walaupun ini kemampuan dan anak-anak itu berbeda-beda ya, tapi di kelompok tersebut kan kita bisa kondisikan lebih maksimal lagi. Siapa itu Pak Jero? Yang bisa saya berikan dan bisa dikembangkan lagi dalam pembelajaran berikutnya. Siap saya. Tapi secara prinsip baik dari sisi kegiatan pembelajarannya
pengembangan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian penguatan siswa supaya mempunyai motivasi dan disiplin dalam belajar itu saya kira sudah banyak yang dicapai gitu ya. Mungkin perlu dikembangkan hal-hal lagi, strategi lagi yang lain lagi, yang lebih inovasi, yang lebih variatif sehingga tidak menguruskan banyak angin. Iya, siapa? Lanjut ini Pak Jero, dari diskusi yang sudah kita lakukan sekarang, dari percakapan hari ini siang ini, sudah ada bayangan nggak Pak Jero? Sudah ada bayang nggak? Sudah ada satu hal nggak yang ada di bayangan Pak Jero, yang di pikirannya untuk meningkatkan lagi performa Pak Jero di kelas dalam mengajar? Ada hal penting yang bisa yang serap dalam kegiatan ini. Saya lebih tertantang lagi untuk menggali lebih dalam lagi terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu, kemudian mengintegrasikan kompetensi sosial emosi itu terhadap minat belajar murid, kemudian terhadap bagaimana meningkatkan disiplin dan motivasinya. Jadi saya lebih tertantang lagi untuk meluaskan bagaimana menerjemahkan, menyamakan tentang pembelajaran berdiferensiasi itu, kemudian mengintegrasikan dengan kompetensi sosial dan emosional terhadap pembelajaran yang akan yang lakukan dengan murid di kelas. Ya benar sekali Pak Jero, saya tangkap apa yang Pak Jero sampaikan. Jadi performa yang ingin kita lagi adalah apa yang sudah Pak Jero kembangkan sekarang, area mana yang dikembangkan, itu sekiranya pada saat pembelajaran sudah jalan, tapi menurut Pak Jero perlu lagi ditingkatkan, perlu lagi dioptimalkan. Gitu ya. Jadi seperti itu rencana yang Pak Jero ingin lakukan untuk ke depan, gitu ya. Wah, biasa sekali Pak Jero. Mudah-mudahan Saya lihat benar sekali. Saya lihat tadi pembelajarannya itu sudah berpihak pada murid. Pak Jero belum puas ini, ingin lagi dikatakan luar biasa. Tadi memang benar-benar bahwa Pak Jero itu adalah guru yang ingin berpihak pada murid. Bagaimana murid supaya nyaman, kemudian supaya senang belajar, menyenangkan, sehingga ya pembelajaran ini bukan sesuatu hal yang membosankan, tapi pembelajaran yang menyenangkan. Ya, oke, Pak Jero. Jadi begini, dari hasil pengamatan juga yang sudah kita sepakati di forum akademiknya, forum persiapan itu sudah saya sampaikan tadi kan ya, begini tadi seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dipakai refleksi untuk Pak Jero dan pakai untuk perbaikan ke depannya. Nah, kemudian sebelum diakhiri ini percakapan kita hari ini, siang ini, apa yang Pak Jero ingin lakukan ke depannya dan apa yang sudah dapatkan? Itu. Ya. Terima kasih Pak. Yang sudah saya dapatkan adalah bagaimana seorang guru itu diberikan kesempatan untuk mengembangkan pembelajarannya, mendesain pembelajaran itu yang berpihak pada murid. Jadi berpihak pada murid. Nah, dalam hal ini yang mencoba lebih semangat lagi, lebih tertantang lagi untuk menggali lebih dalam tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian mengintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Nah, itu yang ingin kita gali lebih dalam lagi. Nah, bagaimana rencananya ke depan ini memerlukan strategi, masukan ide-ide yang lebih luar biasa lagi, sehingga apa yang menjadi kekurangan saat ini menjadi refleksi saya, kemudian menjadi rencana tindak lanjut saya, untuk kemudian saya terapkan lagi, lebih maksimal lagi, lebih optimal lagi di pertemuan selanjutnya, sehingga program yang sudah dicanangkan saya berjalan dengan baik, kemudian perasaan siswa menyenangkan, nyaman, mengacu pada pencapaian tujuan pembelajaran itu bisa terwujud. Itu yang saya sampaikan. Wah, benar sekali Pak Jero, apa yang sampaikan. Terima kasih ini. Nanti kita akan satu komunitas nih Pak Jero kan, komunitas praktisi kan. Betul. Nah, nanti apa yang sudah kita lakukan ini, pembelajaran Pak Jero, nanti video-video yang sudah kita buat itu kita coba tanyakan di komunitas praktisi kita di sekolah. Nanti kita juga ingin dapatkan feedback ya, rekan-rekan, sehingga lebih lagi maksimal dan mengajak rekan-rekan supaya pembelajarannya itu memang harus berpihak pada murid. Ya. Jadi tidak puas sampai di sini, masih terus beralur, masih terus beralur seperti ini, sehingga terus semakin menggali. Ya. Luar biasa Pak Jero. Nah, apa yang sudah Pak Jero lakukan selama ini
kompetensi apa yang Pak Jero ingin tingkatkan dalam belajar dan mengembangkan diri jauh lebih tinggi lagi ya. Selalu bimbingannya Pak Ya, supaya sama-sama. jalan baik. Betul Pak Jero. Saya juga mohon terus masukannya, mohon terus saran-sarannya untuk perbaikan untuk sekolah kita. Ya. Terima kasih nih Pak Jero atas waktunya dan mohon maaf ini apabila ada yang Sama-sama. gitu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Dan selama ini mungkin banyak hal yang kurang terhadap pemenuhan kewajiban saya di sekolah. Saya mohon bimbingannya, mohon masukannya sehingga sama-sama mengharumkan nama sekolah. Ya. Terima kasih Pak Jero. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Yus. Silakan Pak Jero dan rekan-rekan kita. Yes. Terima kasih atas waktunya.